Ya enggak. Bang Fadli lagi ini. Bang, ya, jangan bosan-bosan katanya Pak Ustadz tadi ya Pak ya. Iya, tinggal 3. Cuma diancam, cuma gini saja udah kendor. Ini Rasulullah itu diancam bahkan diludahi Bu, dilempar kotoran oleh orang kafir oleh tetangganya. Ya. Nah ketika itu Nabi Muhammad karena mengajak tetangganya tidak direspon, mengajak kepada keluarganya tidak juga ada respon dan sebagainya, sehingga Rasulullah pada waktu itu ingin mengadakan hijrah, mengajak kepada orang-orang yang iman. Udahlah, di kota Mekah ini sudah tidak ada orang yang bisa kita ajak untuk salat jamaah. Udah, mari kita pergi saja. Pergi kemana? Pergi ke negara Taif. Pergi ke Taif. Pak Yanto udah sampai ke sana Taif. Ya. Yang paling indah di sana Taif. Air mancur dari bebatuan. Taif. Lah setelah Rasulullah pindah, yang mana negeri Taif itu, ketika sampai ke sana Rasulullah ingin mengajak kepada orang-orang Taif, mengajak siang hari malam, dan juga mengajak kepada tokoh-tokoh Taif. Rasulullah juga diancam. Banyak orang yang tidak percaya. Muhammad, betul kamu seorang nabi? Kalau engkau seorang nabi, wahai Muhammad, engkau dari turunan mana? Nabi yang dulu, wahai Muhammad, keturunannya orang Israel semua. Kamu turunan mana, wahai Muhammad? Engkau yang hati kecilnya, engkau mengembala kambing dalam keadaan yatim. Kamu tidak punya harta, tidak punya siapa-siapa. Sekarang Abu Thalib paman kamu sudah meninggal. Engkau wahai Muhammad mengaku nabi. Saya tidak percaya, katanya orang Udah, Nabi Muhammad tambah sedih lagi, tambah susah. Setelah beberapa hari di sana, Nabi Muhammad mendakwah di sana, tidak ada respon. Rasulullah ingin pulang keluar dari negara Taif. Keluar dari negara Taif, Rasulullah pada waktu itu, puan-puan, Bu, di negara apa Bu? Bu, ngantuk sudah Bu? Udah Bu? Belum mikrot ini. Si cerita sebab-sebabnya dulu. Mungkin ini banyak yang tidak disampaikan. Lah setelah Rasulullah keluar dari negara Taif, Rasulullah itu bingung, ingin pergi ke rumahnya ke kota Madinah, takut diancam oleh orang-orang kafir. Bukan cuma orang kafir saja, Rasulullah diancam pamannya sendiri. Takut Rasulullah ingin pulang. Rasulullah takut, ingin pergi ke Taif lagi, apalagi katanya Rasulullah. Kemudian bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu terpontang-panting, ada di lembah, kalau sekarang bolehlah dikatakan ada di hutan. Rasulullah beberapa hari ada di hutan Rasulullah itu. Tidak pulang. Lah setelah ada di hutan, pertengahan antara Mekah dan Taif, Rasulullah itu bagaimana? Kemudian ada makhluk Allah SWT, yang mana makhluk itu bukan dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat. Dia menyatakan iman kepada Rasulullah, yaitu
jin. Ya Bu, ada jin. Ketika Rasulullah membaca Al-Quran, ada jin yang mendengar bacaannya Al-Quran, kemudian jin itu iman kepada Rasulullah, mengatakan iman kepada Rasulullah. Asyhadu anna wa annaka Muhammadur Rasulullah, saya bersaksi wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Yang iman golongan jin, ya, mengatakan iman kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Setelah Rasulullah lagi bagaimana? Maka juga untuk memberikan kegembiraan kepada Rasulullah, turunlah surat Yusuf. Sebelum Rasulullah Isra turun surat Yusuf. Apa surat Yusuf? Menceritakan tentang sedih dan dukanya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang mana di dalam surat Yusuf di sana diceritakan Nabiullah Yusuf alaihissalam mendakwa, menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yusuf alaihissalam tertimpa beberapa musibah, tertimpa beberapa cobaan. Ya Bu, di antara cobaannya Nabiullah Yusuf apa? Masih kecil sudah dimasukkan ke dalam sumur. Setelah besar ya jadi budak. Bukan cuma jadi budak saja Bu, dijual. Nabi Yusuf dijual. Hai Muhammad, seakan-akan ini turunnya surat Yusuf mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kau jangan sedih, kau jangan galau, engkau jangan putus asa untuk merasakan iman pada Allah SWT, menyebarkan agama Islam. Tengok nabi-nabi yang terdahulu, di antaranya Nabiullah Yusuf alaihissalam mempunyai beberapa banyak cobaan. Bu, siapa yang dicoba Bu? Ya, siapa nabi yang paling ganteng Bu? Nabi Yusuf. Cerdas Bu ya. Nabi Yusuf. Lah setelah Rasulullah ada kegembiraan, ada kesenangan, dihibur oleh Allah SWT, jin iman pada Rasulullah, dihibur dengan kesusahan kesedihan daripada Nabi Yusuf alaihissalam, maka Rasulullah itu pulang ke kota Mekah. Pulang ke kota Mekah. Setelah Rasulullah itu pulang ke kota Mekah, maka di sana Rasulullah itu tidur di rumah bibinya yang bernama Ummi Hani. Bu, di mana Rasulullah tidur ketika pulang dari Taif Bu? Ya Bu, Ummi Hani. Ummi Hani ini adalah bibinya. Bibi Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah tidur di rumahnya, dengan secara singkatnya cerita, kemudian bagaimana Rasulullah didampingi oleh pamannya dan juga Rasulullah didampingi oleh sepupunya yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah itu tidur di rumah Ummi Hani 3 orang, yaitu didampingi pamannya Hamzah dan juga sepupunya yang bernama Ja'far. Lah setelah itu bagaimana? Kau tahu-taunya datang malaikat Jibril alaihissalam berserta Mikail membolongi rumahnya Ummi Hani, datang menembus daripada atas lotengnya, mengambil Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah itu tidur, Rasulullah itu bagaimana? Dibelah dadanya, diambil jantungnya, diambil hatinya, dicuci, dibasuh dengan air Zam-Zam.
Singkat-singkat aja Bu ya. Secara singkatnya cerita, setelah Nabi Muhammad itu dicuci, dibelah dadanya, kemudian bagaimana didatangkan seekor burak, yang mana burak ini adalah suatu hewan yang lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Bu, lebih besar daripada lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Ini seekor burak. Lah setelah Rasulullah itu dibawa oleh malaikat Jibril, secara singkatnya cerita, dinaikkan seekor budak, menaiki seekor budak dan diajak oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ada perintah Allah. Mau kemana wahai Jibril? Kita melaksanakan Isra, mari kita jalan-jalan terlebih dahulu wahai Muhammad. Jalan-jalan ke mana? Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Jadi katanya ulama, Pak, Bu, ya, Pak Ketua, katanya ulama ini Pak Ketua ya, ini jalan-jalan ini anjuran ini, anjuran agama. Jalan-jalan, Bu. Ya, ini senangnya ke Majlis Taklim nih. Tapi kemarin tahun baru tadi aja ini kami jalan-jalannya. Kemana Bu jalan-jalannya Bu? Hah? Wajib. Tak jalan-jalan. Berarti tak melaksanakan sunnah. Ini jalan-jalan sunnah Bu. Ya. Nah kemudian oleh Rasulullah setelah menaiki seekor burak itu dijak jalan-jalan, mari kita melaksanakan Isra wahai Muhammad. Mari kita pergi ke Masjidil Aqsa. Apa gunanya wahai Jibril? Linuriyahu min ayatina, untuk melihat tanda-tanda keajaiban, tanda-tanda kebesaran Allah wahai Muhammad. Oh iya boleh, oke. Jalan. Secara singkatnya cerita Bu, Rasulullah itu ketika jalan-jalan, Rasulullah itu ketika bepergian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jadi 3 kali Rasulullah berhenti. 3 kali Rasulullah berhenti. Ketika berhenti oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, sholli rakaatain. Wahai Muhammad, turun ke wahai Muhammad, salatlah 2 rakaat dulu wahai Muhammad. Maka salatlah Rasulullah. Kemudian ditanyakan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, atadri ayu ardin ada ya Muhammad? Wahai Muhammad, apakah kau tahu bumi apa ini wahai Muhammad yang kau laksanakan salat? La adri ya Jibril, saya tidak tahu Jibril, bumi apa ini ya Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, hadza thaybatun, ini adalah merupakan bumi yang sangat indah. Jadi insya Allah engkau wahai Muhammad besok akan melaksanakan hijrah ke sini, yaitu Madinah. Yang pertama. Kemudian setelah itu, seandainya sekarang ada pertanyaan, ini Pak Yanto saya katakan ini, dia tanya, ada pertanyaan ini Pak Yanto. Ini katanya sholat diwajibkan waktu Isra. Iya. Sebelum Isra sudah melaksanakan sholat. Jawabannya Bu, dulu sholat ini mulai sejak zaman nabi-nabi dulu sudah ada. Cuma diwajibkannya waktu Mi'raj. Kita nanya, kok Rasulullah sholat? Gimana sholatnya? Ya seperti ini sholatnya, 2 rakaat. Cuma belum diwajibkan pada umatnya. Kapan diwajibkan? Waktu Mi'raj. Nah secara singkatnya cerita lagi, Rasulullah itu
Di sana oleh Allah SWT diperlihatkan beberapa keahlian-keahlian, keindahan-keindahan ditampakkan oleh Allah SWT. Di antaranya ini pesannya dari Pak Yanto. Ya, tadinya juga Pak Yanto. Ya, dan juga kami Pak ya, semalam sudah belajar di Teluk Sebung Bu. Ya, sudah belajar di Teluk Sebung kemarin ini. Tapi bukan ini yang dibahas. Rasulullah ketika dalam perjalanan menuju kepada Masjidil Aqsa, di sana Rasulullah ditampakkan beberapa keahlian, ditampakkan beberapa keindahan dan sebagainya. Di antaranya Rasulullah itu melihat suatu kelompok manusia yang selalu membenturkan kepalanya. Rasulullah melihat ada manusia yang membenturkan kepalanya, dipukul-pukul kepalanya Bu. Kemudian ditanyakan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, tahukah engkau wahai Muhammad siapa mereka wahai Muhammad? Nabi Allah Muhammad menjawab, tidak tahu Jibril, saya tidak tahu. Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, haulai ma yatrukuna shalah, mereka itu adalah orang-orang yang selalu meninggalkan salat wahai Muhammad. Gambaran daripada umatmu nanti kalau seandainya tidak diwajibkan melaksanakan salat, umatmu itu ada orang yang akan meninggalkan salat, nanti siksaannya, gambarannya akan selalu membentur kepalanya. Bu, sholat tadi Bu, takut terlambat tadi ya? Sholat adalah wajib. Ini gambaran orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian Rasulullah berangkat lagi. Setelah berangkat menjumpai harum-harum Siti Masih dan sebagainya, dan Rasulullah melihat beberapa keahlian-keahlian. Di antaranya Rasulullah itu melihat seorang petani. Rasulullah melihat seorang petani. Gimana orang petani itu? Ketika dia menanam suatu padi, menanam padi, di belakangnya yang ditanam sudah tumbuh dan berbuah sampai tua. Setelah tua diambil oleh sang petani itu. Setelah diambil, dia nanam lagi, tumbuh lagi, tua lagi. Kemudian ditanyakan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, atadri man haula? Wahai Muhammad, apakah kau tahu siapa mereka itu wahai Muhammad? Tidak tahu Jibril. Siapa itu Jibril? Itu adalah orang yang selalu melaksanakan kebaikan. Itu merupakan orang yang selalu melaksanakan infak dan sedekah. Pahalanya orang sedekah ini adalah ketika Anda memberikan sedekah, infak ke masjid, ke orang fakir sebagainya, Allah sudah memberikan jaminan untuk yang terbaik. Katanya Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya tiap hari, memberikan infak kepada kota amal masjid. Kamasali habbatin, dia yang diinfakkan kamasali habbatin sebagai buah biji, ambatat sab'a sanabila, yang mana itu akan menerbitkan 7 tangkai. Jadi orang itu yang berinfak
akan diganti oleh Allah 7. Wa fi kulli sunnatin mi'atu habba, dan setiap 7 itu akan diberi oleh Allah SWT 100 lagi, 100 ganti. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa orang yang melaksanakan kebajikan dengan 1 kebaikan, maka Allah akan mengganti membalas 10 kebaikan. Udah bagi ya? Udah bagi. Bu, berapa menit lagi bu? Udah sedikit lagi bu ya. Udah. Makan dulu kuenya lah. Kuenya baru dia dimakan. Dibasi nanti. Bu, habis beli kan bu? Ya Allah, udah habis. Udah singkat saja sekarang. Singkat. Lah ketika Rasulullah itu sampai ke udah 2 tadi belum disebut ya. 2 tadi belum disebut. Kemudian Rasulullah berjalan lagi, kemudian Rasulullah turun lagi, disuruh sholat lagi Rasulullah. Hai Muhammad, turun kau hai Muhammad dari Murad. Sholli rakaatain, dan sholatlah engkau 2 rakaat wahai Muhammad. Sholatlah Rasulullah. Ditanyakan lagi oleh Nabi oleh malaikat Jibril, Muhammad, tahu engkau sholat di mana wahai Muhammad? Tidak tahu Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, hai Muhammad, ini adalah Gunung Tursina. Gunung Tursina ini wahai Muhammad, tempatnya Nabi Musa alaihissalam ketika dia dialog bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa. Ini adalah tempatnya Nabi Musa wahai Muhammad. Ketika Nabi Musa melihat Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini ada 3 nabi. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 nabi, cuma 3 makhluk, cuma 3 nabi yang sempat berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hijab, tanpa aling-aling. Yang pertama adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika beliau ada di dalam surga, Nabiullah Adam bu. Kemudian yang kedua adalah Nabiullah Musa alaihissalam ketika ada di gunung Tursina. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Muhammad. Kapan? Ketika merasakan Mi'raj. Secara singkatnya cerita bu, ketika Rasulullah itu Mi'raj, maka di sana Rasulullah mendapatkan kewajiban sholat. Apa oleh-olehnya Rasulullah ketika Mi'raj? Bu, ini bu, oleh-oleh Rasulullah ketika Mi'raj ini ada 3 bu. Rasulullah Mi'raj ada 3 oleh-oleh yang akan diberikan kepada umatnya, yang akan diberikan kepada kita. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Yang kedua itu katanya Rasulullah, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra. Rasulullah SAW diberi hadiah oleh Allah SWT ketika Rasulullah Isra, yaitu salasan 3 perkara. Yang satu adalah sholat, yang kedua adalah surat khawatim suratil Baqarah. Yang kedua oleh-olehnya Rasulullah adalah akhir daripada surat Al-Baqarah. Hafal surat Al-Baqarah bu? Di akhir surat Al-Baqarah apa bu?
hafal? Itu hadiah Rasulullah, hadiah Allah SWT yang diberikan kepada Rasulullah ketika Mi'raj. Khawatimi surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu wa in tubdum ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Sehingga kalau baca itu pahalanya, faedahnya sangat besar. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, yakni hadiah Allah SWT kepada Rasulullah ketika Mi'raj ialah pengampunan kepada umat, yaitu umatnya Rasulullah yang iman kepada Rasulullah, yang mempunyai rasa iman kepada Rasulullah akan diampuni oleh Allah SWT. Hai Muhammad, aku akan memberikan pengampunan kepada umatmu, wahai Muhammad, selagi dia tidak syirik, walaupun dia berbuat dosa yang besar. Jadi kita ini sudah diberikan pengampunan tuh, ya, oleh Allah. Sehingga salat itu dari pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga Rasulullah itu diperintah untuk melaksanakan salat kepada umatnya, bukan melewati Jibril, tetapi dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini sebagai insan yang dhaif, yang lemah, mudah-mudahan bisa memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Yang mana salat jamaah, Bu? Salat jamaah ini pahalanya pun 27 derajat. Kalau salat di rumah cuma satu. Pak Yanto, dua Pak Yanto ini selalu sholat di sini. Pak Yanto 1, Pak Yanto 2. Ini kenapa? Karena sudah tahu pahalanya 27. Mudah-mudahan yang lain juga sholat semua di sini. Ya Pak RT ya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan tambah rame. Dan itu saja Bu ya. Ini udah resminya ini. Ya Bu, yang penting oleh-olehnya Bu ya. Kita bepergian yang penting oleh-olehnya Isra Mi'raj adalah 3 rakaat, salat 5 waktu, pengampunan pada umatnya, khawatimah suratil Baqarah. Sudah begitu saja. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.